Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Firmansyah, NIM 1312177. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan magang saya di Pengadilan Agama Surabaya. Pertama, PTSP. PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan. Proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP yakni yang pertama mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip dari PTSP: pertama, keterpaduan; kedua, efektif, efisien, dan ekonomis; ketiga, koordinasi; keempat, akuntabilitas; dan kelima, aksesibilitas. Yang kedua, Posbagum. Posbagum atau singkatan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surabaya adalah layanan hukum gratis yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Layanan ini meliputi konsultasi, informasi, advis hukum, atau penyediaan pengacara, dan pembuatan dokumen hukum. Layanan Posbagum Pengadilan Agama Surabaya meliputi: pertama, memberikan informasi konsultasi atau bantuan hukum; kedua, membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; selanjutnya, memberikan informasi daftar organisasi bantuan hukum; dan yang terakhir, memberikan informasi daftar advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Selanjutnya, mediasi. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dasar hukum mediasi di pengadilan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya, yang adalah hakim-hakim dan bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan agama, atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib menempuh proses mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dan dasar hukum mediasi di pengadilan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022. Kemudian persidangan.
Tahap pertama dalam proses persidangan, yakni yang pertama pendaftaran perkara. Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syariah dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan urutan gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah jumlah tergugat. Selanjutnya yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. 7. Pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Selanjutnya, pihak berperkara datang ke loket pelayanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari pihak petugas pelayanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. 10. Pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Selanjutnya, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Selanjutnya, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register kepada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang telah diberikan oleh pemegang kas. Selanjutnya, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Dan tahap akhir, pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.